Gimana berkah dan perlindunganmu hingga kami memulai aktivitas kami serta anak-anak di rumah dan orang tua di rumah. Berkati kami Tuhan, diri kami dimanapun kami berada. Termuliakanlah Tuhan namamu sekarang dan selamanya. Amin. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas, terlebih dahulu kita mengetahui judul dan pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah apa ini? Otot manusia. Kamu mempunyai otot kan? Nah, iya betul. Setiap manusia mempunyai otot. Ini adalah otot supaya kuat untuk melakukan segala aktivitas. Oke. Kamu buka halaman 55. Nah, udah buka halaman 55? Itu adalah ada 3 bentuk otot manusia. Yang pertama itu adalah otot polos, otot jantung, otot lurik. Nah, ini ketiga ini adalah ada fungsi masing-masing, ada kegunaan masing-masing. Nah, ini dia adalah otot polos. Oke. Otot polos itu adalah membentuk organ manusia serta menggerakkan organ secara otomatis. Nah, otot polos itu membentuk organ manusia serta menggerakkan organ secara otomatis. Nah, otot polos ini adalah itu fungsinya membentuk otot itu secara otomatis. Nah, maksudnya di situ secara otomatis itu adalah sudah langsung berjalan sendiri tanpa ada bantuan apapun. Oke, yang kedua itu adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini sangat berfungsi untuk manusia. Mengapa demikian? Karena otot jantung ini adalah otot yang memompa darah untuk kemana ke saluran tubuh manusia. Jika tidak kita mempunyai jantung, berarti denyut kita akan mati. Nah, itu adalah fungsi dari otot jantung. Oke, ini dia. Otot jantung menyusun jantung dan bekerja, menggerakkan jantung dan memompa darah ke seluruh tubuh. Itu adalah fungsinya ini. Di mana letak jantung kita? Di dalam tubuh kita ini terletak adalah jantung. Jantung ini memompa ke seluruh tubuh. Nah, darah kita ini dipompa melalui jantung. Nah, maka dari itu manusia itu memiliki jantung. Jika manusia tidak memiliki jantung, berarti dia tidak mempunyai napas kehidupan. Itulah disebut dengan jantung. Jadi ketiga ini adalah mempunyai fungsi masing-masing dan mempunyai kegunaan untuk bagi seluruh tubuh kita. Nah, oke, yang terakhir itu otot lurik. Apa sih dari pengertian otot lurik itu? Otot lurik adalah menyusun sistem perangkat dan berfungsi alat gerak manusia. Nah, otot lurik ini berfungsi untuk menggerakkan otot manusia. Nah, jadi ini benar. Otot polos dan otot lurik itu hampir sama, hampir menyerupai menggerakkan otot di seluruh tubuh. Sedangkan jantung ini adalah untuk memompa darah masuk ke dalam tubuh manusia. Ketiga itu mempunyai mempunyai fungsi masing-masing untuk tubuh manusia. Oke. Nah, sebelum kita mulai lagi, kita lanjut ke halaman 56. 56 ini adalah sangat gampang. Cuma mengamati gambar dan yang ada sampulnya. Maksudnya di sini, amati gambar sampul buku berikut. Nah, yang dimaksud di sini, apa sih dari fungsi sampul ini? Nah, yang kamu lihat ini, sampul buku. Sistem gerak manusia. Apa sih sistem gerak manusia itu? Kamu buat. Apa maksud dari sampul buku ini? Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sampul buku? Sampul buku adalah supaya buku kita itu terlihat rapi dan tertata dengan bagus. Oke, yang dimaksud dengan sampul apa yang dicantumkan di sampul buku? Nah, yang dicantumkan
sampul buku itu adalah anatomi, fisiologi, sistem gerak manusia. Di situ ada beberapa gambar. Ada tubuh manusia, ada tulang belakang manusia, ada kepala, tengkorak, dan ada jari-jari manusia. Itu yang kamu harus buat di dalam buku ini. Itu yang diminta, oke? Selanjutnya, mengapa buku memerlukan sampul? Nah, mengapa buku memerlukan sampul? Supaya buku itu terlihat cantik dan menarik. Oke? Sudah, kamu bisa kerjain juga, kamu bisa lanjutkan. Ibu sudah kasih contoh beberapa. Nah, halaman 56. Di sini adalah sangat banyak gambar. Aktivitas 2 dan aktivitas 3 itu memiliki gambar masing-masing dan memiliki fungsi masing-masing. Oke. Ini dia. Aktivitas 2. Ini adalah lengan sama tangan. Apa sih fungsi tangan dan lengan ini? Fungsinya adalah untuk memegang atau menekan dan merupakan bawa beban berat. Ini bisa kita bawa atau mengangkat sesuatu barang. Kita bisa lakukan mengambil atau membawa atau mengangkut. Kita bisa menggunakan tangan ini. Oke. Yang kedua, itu adalah kaki sama lutut. Itu juga ada fungsi. Fungsi apa? Fungsi lutut ini juga bisa untuk menahan cara kita untuk berlari, cara kita untuk berjalan. Itu adalah seperti melengkungkan. Kamu bisa berjalan, kamu bisa praktikkan di rumah. Cara kamu untuk melakukan berjalan seperti apa sih? Kaki aku melengkungkan. Kamu bisa melakukan itu atau bisa kamu contohkan di rumah. Nah, ini juga dia ada kaki. Kaki ada pinggang juga. Kaki dan pinggang itu juga mempunyai fungsi dari masing-masing seluruh tubuh. Oke. Sama juga halnya seperti halaman 59. 59 ini tidak jauh berbeda dengan halaman 58. Ini hanyalah jelaskan gerak sesuai gambar berikut pada kolom tersedia. Nah, ini hanya menjelaskan dan memberikan keterangan pada gambar yang ada di buku ini. Kamu hanya menjelaskan. Contoh ini adalah tangan juga. Tangan fungsinya untuk apa? Untuk memegang, untuk mengambil, untuk memberi sesama manusia. Itu adalah fungsi dari tangan. Nah, 2, 3, dan 4, dan 5 ini mempunyai fungsi masing-masing. Kamu bisa lihat di buku halaman 59. Oke. Lanjut lagi di halaman 60. Halaman 60 itu ada aktivitas 4. Ibu jelasin. Lengkapi tabel berikut dengan menuliskan contoh gerak otot. Gerak refleksi. Gerak refleksi itu adalah menggerakkan anggota tubuh dan melengkung dan membengkok. Itu adalah disebut dengan gerakan refleksi. Bisa membengkok, bisa menggerakkan, atau bisa mengayun-ayun tangan atau memutar-mutarkan badan. Nah, gerak ekstensi. Gerak ekstensi itu gerak seluruhkan anggota tubuh, contohnya siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Nah, ini adalah ruas-ruas jari, siku, dan lutut. Nah, itu disebut dengan gerak ekstensi. Oke, selanjutnya gerak adduksi. Gerak adduksi itu gerak mendekati tubuh, gerak yang mendekati tubuh maksudnya di sini. Selanjutnya atau contohnya gerak tangan yang menjauhi dan mendekati tubuh. Gerak tangan atau gerak kaki yang mendekati tubuh. Selanjutnya epasi. Epasi itu adalah gerak yang mengangkat
selanjutnya juga supinasi. Supinasi itu gerak yang mengadakan atau membuka telapak tangan. Nah, ini adalah telapak tangan. Telapak tangan ini kita bisa tutup dan kita bisa buka. Berarti fungsi dari telapak tangan ini sangat banyak. Yang pertama juga bisa Ibu jelasi untuk menggenggam suatu barang. Nah, untuk menggenggam atau untuk memegang suatu barang atau disebut dengan apa? Apa ini? Elevasi. Itu adalah tangan yang bisa dibuka dan bisa ditutup atau menggenggam suatu barang. Oke. Gerak supinasi. Gerak supinasi ini gerak yang mengadakan atau membuka telapak tangan, sudah tadi. Atau pronasi. Pronasi itu adalah gerak yang melengkungkan telapak tangan, dilengkungkan. Kamu perhatikan di rumah, kamu bisa melengkungkan tangan seperti ini. Nah, kamu bisa lengkungkan kan? Itu disebut dengan apa itu? Pronasi. Oke, inversi. Apa sih dari anti-inversi itu? Inversi itu adalah mengiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Nah, telapak kaki kita membuka ke arah tubuh. Nah, telapak kaki kita bisa kita buka dan bisa kita agak lipat-lipat sedikit. Supaya apa? Kalau kita lipat berarti kita tidak bisa berjalan, agak susah. Tapi kalau kaki kita buka, kita telapakkan kakinya ke lantai ataupun ke tanah, kita bisa berjalan dengan baik ataupun normal. Terus eversi. Eversi ini adalah merupakan gerak mengiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Nah, ini adalah kebalikannya. Tadi eversi itu adalah mengarahkan, sedangkan eversi itu adalah membuka atau ke arah luar. Itu disebut dengan eversi. Nah, itu disebut dengan eversi. Oke. Nah, yang terakhir. Yang terakhir ini sangat gampang. Halaman 61. Buatlah sampul buku bertema otot dan tulang manusia. Kamu buat sampul buku, kamu gambar di buku tematik A di halaman 61. Kamu gambar manusia dalam berbentuk temanya otot tulang manusia. Sesudah kamu gambar, kamu kasih warna. Supaya apa? Supaya gambar itu kelihatan bagus dan kelihatan indah dipandang mata. Nah, dari sekian penjelasan Ibu cukup hari ini. Ibu mau tutup. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan melakukan doa terlebih dahulu. Oke. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga aktivitas kami ini selesai Tuhan. Engkau selalu menjaga kami dan memberkati kami dimanapun kami berada. Termuliakanlah Tuhan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dan